Pemirsa, jumlah korban tewas akibat kecelakaan bus ALS atau Antar Lintas Sumatera di Padang Panjang menjadi 12 orang. Total korban terdata dievakuasi ke rumah sakit sejumlah 35 orang. Bus ALS rute Medan menuju Pul Bekasi dengan nomor polisi B7512 FGA mengalami kecelakaan. Diduga akibat hilangnya fungsi pengereman pada bus yang melaju dari arah Bukit Tinggi menuju Kota Padang. Untuk investigasi tersebut, bus maut Medan Jakarta ini kami hadirkan narasumber di studio, yaitu Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia atau IPOMI, Kurnia Lesani Adnan, dan juga Direktur Pelatihan Safety Defensive Consultant Indonesia SDCI, Sony Susmana. Nanti akan kita hubungi Dirlantas Polda Sumatera Barat AKBP HM Reza Hairul Akbar Sidik. Selamat bergabung Mas Sani, Pak Sani, dan Pak Sony. Siap. Doni, Sani, Sony. Mirip ya. Sebelum kita mulai diskusi, saya ajak Anda berdua untuk mari sama-sama kita simak dulu tayangan grafis berikut ini. Ya, ini grafis terkait dengan kecelakaan bus ALS di Padang Panjang terjadi pada 6 Mei 2025. Tadi pagi pukul 8:15 waktu Indonesia Barat di Jalan Dr. Hamka Bukit Surungan, Padang Panjang, Sumatera Barat. Kendaraan bus ALS dengan plat nomor polisi B7512 FGA, masa laku IW 8 November 2025, masa laku SW 8 November 2025 dengan pengemudi M. Shehu Hasibuan. Kronologi peristiwa kecelakaan terjadi, ini adalah kecelakaan tunggal bus dari Bukit Tinggi menuju Padang. Di TKP diduga rem blong sehingga lepas kendali, terguling keluar jalur menabrak tembok pagar rumah warga. Sedianya bus harus masuk ke terminal ya, dan di sebelah kanan jalan itu adalah terminal. Sampai berita ini kami tayangkan, total jumlah korban meninggal adalah 12 orang dan korban luka-luka 23 orang. 17 korban dirawat di RSUD Padang Panjang, 5 korban dirawat di RSI Ibnu Sina, sementara 1 korban lain dirawat di Puskesmas. Baik, Pak Sani, apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan kecelakaan ALS ini? Ya, yang pertama kami turut berduka cita ya atas kecelakaan yang seharusnya tidak terjadi dan pasti tidak kita harapkan. Saya berani pastikan baik pengemudi maupun pengelola manajemennya atau perusahaannya pasti tidak mengharapkan dan menginginkan terjadi kecelakaan ini. Ya. Ini musibah ya? Betul. Namun kalau melihat dari yang data grafis yang disampaikan tadi dan informasi yang saya himpun dari ya menjelang siang sampai ke sore tadi, memang ada beberapa yang sepertinya lebih ke kelalaian. Human error? Saya tidak bisa bilang itu human error si pengemudi atau siapapun, tapi kelalaiannya dalam arti kendaraan ini mungkin bisa diluruskan Pak Sony. Kendaraan ini kan Mercedes-Benz OH 1526 kalau tidak salah, menggunakan sistem full air brake. Oke. Full air brake itu dia pengeremannya full air, Mas. Pakai kompresor itu ya? Ya, dengan angin. Angin Jadi ya, kalau anginnya habis malah ngunci. Oh. Kalau pakai minyak, dia minyaknya bisa panas, bubbling, sehingga terjadi hampa, itu yang menjadi rem itu blong. Nah, kasus ini kalau menurut saya cermati, jadi kalau melihat topografi wilayah, mulai keluar Bukit Tinggi, Padang Luar, sampai ke Padang Panjang itu kan jalannya menurun panjang. Pakai rem terus? Nah, ini yang kita tidak tahu. Jadi kemungkinan si pengemudi apakah speednya ketinggian, dia mungkin bantu rem, remnya panas. Karena ada beberapa informasi di lapangan, kendaraan ini sudah berhenti dulu di daerah sebelum Kota Padang Panjang. Berhenti, tidak tahu dengan alasan apa. Ya karena ya biasa kan bus mungkin berhenti, kan banyak tukang jualan bika bakar itu. Nah udah berhenti terus jalan lagi. Nah, mungkin kalau analisa saya pribadi, ini asumsi saya pribadi, mungkin di situ sudah mulai merasakan sesuatu. Pertimbangan terminal Padang Panjang sudah dekat, mungkin dengan maksud biar masuk terminal, mungkin di terminal baru memastikan. Kalau terminal sudah dekat, kenapa berhenti?
Yes. Biasanya ya logika sederhana kan pengemudi itu pengen selalu cepat sampai. Betul. Paling tidak ke terminal terdekat begitu kan. Kenapa dia berhenti di situ? Apakah ada gejala Itu yang saya masalah bilang. pada Mungkin bus? dia sudah merasakan sesuatu, mungkin. Oke. Nah, mungkin karena itu di pinggir jalan, jauh dari minta bantu secara teknis atau apa, mungkin dia mau sampaikan ke terminal, nanti di terminal barulah macam karena penumpang juga ada fasumnya kan cukup. Betul, dan sayangnya tidak sampai di terminal. Dan kalau dari video yang tadi Anda saksikan pemirsa itu kencang sekali ya jalannya ya. Pak Sony, analisa Anda soal ini bagaimana? Ini soal keselamatan. Iya. Jadi kalau kita mengacu kepada karakter kecelakaan, ini berulang-ulang. Jadi ini salah satu kecelakaan yang sebenarnya bisa dikontrol. Yang bisa Yang seharusnya bisa dikontrol, dicegah ya oleh... Karena klise kan. Oke. Nah, kita pasti menunjuk kambing hitam terhadap Pengemudi pengemudi lagi kan. Kenapa Yang Anda tadi menggunakan istilah kambing hitam? Memang selalu yang harus disalahkan itu pengemudi. Jujur aja sebetulnya yang paling bertanggung jawab adalah pengemudi. Tetapi balik lagi bahwa ada kendaraan yang berbeda merek, ya kemudian kita nggak tahu kondisi apa, technical error bisa sudah terjadi, dikalibrasi atau belum, kita nggak tahu. Kemudian tadi ya ada beberapa merek yang mungkin tidak cocok dengan kondisi di Indonesia, di Sumatera, Jawa, Kalimantan dan sebagainya. Kalau bus ini menurut Anda cocok nggak dengan suasana atau kondisi jalan yang naik turun seperti itu? Yang paling bisa ngomong adalah pengemudinya. Itu artinya bahwa si pengemudi harus melakukan orientasi sebelum dia berkendara. Iya. Tapi ini kan kalau mobil Jakarta. Ini bus masalah. Jakarta, ini platnya B loh. Nggak ada Tapi masalah, dipakai dia mau di Sumatera. dimanapun, dia paling tahu bahwa kondisi kendaraannya ini ada kelebihan dan kekurangannya, dia yang menutupin. Si pengemudi? Si pengemudinya. Pengemudi atau PO-nya? Si pengemudinya. Perusahaan otobusnya? Si pengemudinya. Pengemudi yang Kalau paling ternyata utama. memang tidak laik jalan, harusnya dia sampaikan kepada PO-nya. Apa pengemudi punya kekuatan untuk menyampaikan kepada perusahaan otobus, sementara dia mungkin dalam tanda petik ditarget untuk mengejar setoran dan sebagainya? Itulah kondisi di sini. Oke, sebentar, saya balik ke Pak Sani dulu. Ini kondisi satu, busnya plat B Jakarta, ya. Yang kedua untuk model Mercy ya, Mercedes ya, itu dengan kontur atau suasana di Indonesia, apakah memang cocok? Sumatera itu paling cocok Mercedes-Benz. Paling cocok Mercedes-Benz Karena kontur jalan yang menanjak, menurun dengan torsi yang cukup, kemampuan engine yang pas, dan sistem braking yang ideal. Lebih cocok Saya susah Mercedes. ngomong tepat ya Pak ya, Iya. ideal. Mobil Eropa lebih cocok. Lebih cocok. Sorry Pak, bus sama non bus beda ya kalau Beda. Eropa ya. Beda. Oke, kita bicara bus. Kalau non bus kendaraan kecil itu umumnya air hidrolik ya. Dengan minyak, dia menggunakan minyak, air servo. Nah, jadi kalau kita melihat, Mas, Sumatera itu majority itu bus Eropa. Kenapa? Satu, kontur jalan yang menanjak, climbing. Torsinya cukup, kemampuan engine-nya pas, dan sistem pengeremannya juga yang paling ideal. Yang saya sampaikan tadi, dengan sistem full air brake, ya, yang namanya rem blong, kalau tidak tidak ada kesalahan operasi itu akan kecil dan mungkin bahkan tidak ada. Berarti ada something dong ini, ada Saya sesuatu. Mungkin menambahkan apa yang beliau sampaikan tadi. Saya bilang sepakat adalah. Ya, Anda sepakat atau berbeda pendapat tidak apa-apa. Ini kan kita mengedukasi masyarakat. Betul. Dari perspektif Anda sendiri. Seharusnya sama halnya seperti kita naik mobil pada saat kita mau berkendara. Kita ngeras ini, kok setirnya narik kiri? Kok angin ban kah? Alignment kah? Kan begitu. Nah, jadi seharus dan selayaknya seorang pengemudi dia sadar akan tugas dan tanggung jawab. Pada saat dia merasakan satu dan lain hal, dia stop, dia lakukan pemeriksaan. Kalau dia nggak sanggup, dia bilang sama perusahaan. Itu sebabnya dia berhenti sebelum terminal. Mungkin. Itu kan asumsi saya tadi. Betul. Karena saya menghimpun informasi kendaraan ini sempat berhenti. Di sebelum kota Padang Panjang. Ya, artinya dari kemampuan pengemudi, skill, kemudian instingnya merasa ada sesuatu dong ya? Kalau melihat si pengemudi yang bersangkutan ini, umurnya sudah cukup matang, 50 tahun. Dan saya cek ke manajemen PT ALS, bekerja sudah 20-an tahun. Senior ya? Ya, artinya dia bukan baru lewat jalan itu. Iya. Nah, seharusnya kan dia sudah paham. Dia paham sudah hafal medan ya. Yang Pak Sony bilang tadi, di mana dia harus berbelok, di mana dia harus mengerem dengan engine brake, di mana dia harus dengan foot brake, dengan exhaust brake. Karena
kendaraan ini pun sebenarnya cukup mumpuni dengan fiturnya. Ya. Ya sistem foot brake, dia juga ada exhaust brake. Dan nggak tua-tua amat ya? Mobilnya nggak tua. Dibilang tua apa enggak itu batasannya apa? Kalau saya secara teknikal nggak setuju kalau bilang mobil ini tua. Saya lebih sependapat dengan bagaimana maintenance kendaraan ini. Ya. Oke, kan ada kelaikan kan? Laik atau tidaknya itu dipengaruhi oleh umur kendaraan nggak? Oh, Kir. betul. Oke, umur tetap. Secara regulasi di Kementerian Perhubungan di PM 15 itu bus antar kota antar provinsi maksimal 25 tahun. Maksimal 25 tahun. Ya, Ini belum 25. Bus tidak dalam trayek atau pariwisata itu 15 tahun. Cuma di rentang waktu itu kita kan harus kir. Secara berkala. Tadi kalau kita lihat kirnya hidup. Ya kan? STNK-nya hidup. Ya. Berarti mobil ini kan secara keabsahan administrasi Secara regulasi, dia cukup. Berarti yang harus dipertanyakan yang melakukan kir tadi. Saya tidak setuju juga itu, Pak. Kenapa? Karena kalau kita kir itu sama juga analoginya seperti kita pada saat sekolah. Anak-anak besok kita ujian, malam ini belajar. Pada saat ujian siap. Jadi bisa ada permainan antara si PO kemudian si yang melakukan kir. Oke, sebelum lebih jauh saya balik ke Pak Sony dulu. Faktor pengemudi, ya, keamanan, kesehatan, keselamatan itu kan juga dipengaruhi oleh pengemudi. Kalau dia sudah capek, dia lelah, konsentrasi menurun, dia berhenti tadi dengan asumsi awal tadi Pak Sani ada apa-apa mungkin dengan busnya. Tapi bisa jadi dong ada apa-apa dengan pengemudinya kan sampai dia berhenti. Bisa. Analisa Anda Pak Sony? Bisa dari kendaraannya, faktor remnya, bisa dari pengemudinya, kita nggak pernah tahu ya. Tetapi kalau tadi dijelaskan bahwa itu terminal udah deket kemudian dia berhenti, besar kemungkinan ada malfunction dari kendaraannya. Ya. Tapi nggak mungkin ketika dari awal dia sadar ada remnya blong, dia bisa berhenti. Karena ketika rem blong, dia nggak akan berhenti di situ kan? Nggak, karena rem blong itu nggak tiba-tiba, Mas. Oh, ada gejala? Ada gejalanya. Oke, seperti apa? Sehingga dia ngambil keputusan, saya berhenti ngecek dulu nih. Oh. Tapi mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Misalnya? Orang lain misalnya, tanggung udah deket nih. Udah Psikologis. bablas aja deh. Psikologis. Iya. Nah, ini yang jadi poin penting bahwa ngegas itu gampang, tapi memberhentikan kendaraan dengan aman itu yang susah. Iya, karena istilahnya gaspol nggak ada berhenti ya. Iya. Oke, ini nanti ranahnya kepolisian ya. Tapi sambil kita menunggu hasil penyelidikan dari kepolisian, analisa Anda sendiri kalau melihat kondisi yang terjadi pada bus tadi itu dan mendekati terminal itu malah pelajunya kencang gitu kan, berarti bisa hampir dipastikan ini soal pengereman. Soal pengereman atau dari kondisi pengemudi yang memang ada mungkin penyakit bawaan, saya nggak tahu ya. Atau ngantuk. Ada beberapa faktor. Kalau ngantuk nggak, karena udah deket. Oh. Dalam kecepatan tertentu kan orang ngantuk bisa saja ya, kemudian dia sampai bisa loss berapa meter gitu ya. Bisa. Tapi umumnya kalau dia sudah ngantuk, itu kondisi kecepatannya melemah, reaksinya melemah, responnya dia melemah, artinya kecepatannya nggak akan kencang. Tetapi dia kencang bisa kena faktor turunan, ya kan, jalannya menurun, kemudian rem bermasalah. Kalau sudah rem bermasalah, tadi ya kondisinya full air brake, ya udah itu bablas. Oke. Nah, kalau di lokasi sekitar terminal itu, saya tidak tahu apakah Anda berdua memang pernah melihat di sana. Pak Sani pernah ada di sana. Pernah. Itu jalannya Miring. rata. Miring. Oh, miring. Memang kontrol Maksudnya menjelang terminal itu menukik turun atau naik? Dari mulai Padang Luar, apa sih nama daerahnya di tengah itu, sampai masuk kota Padang Panjang itu turunan panjang. Oh. Memang turunan panjang sana. Artinya memang kendaraan itu menggunakan remnya secara konsisten ya? Kemungkinan yang bersangkutan ini banyak nginjak rem. Ya. Banyak menginjak rem sehingga brake feeding ya Pak ya. Dia Apa itu? Dia punya fungsi kinerja rem menurun. Yang diakibatkan brake drumnya, tromolnya panas karena besi. Pada saat panas itu memuai dan brake liningnya itu kan dari non asbestos ya, terbakar sehingga permukaan yang panas itu dia tidak nahan, dia licin. Ditambah dia sudah lelah, dia kan rute panjang ini Ya, pengemudinya. rutenya panjang. Iya. ALS rutenya panjang semua. Dari Bekasi ya Sampai Banyuwangi trek ALS. sampai Banyuwangi, iya rute terpanjang Terpanjang ya. di Indonesia itu PT ALS Antarlintas ya. Sumatera. Oke, nah tadi Anda sempat menyinggung soal keterlibatan pihak-pihak yang memungkinkan KIR itu sebenarnya dalam tanda petik tidak terjadi penegakan hukum yang benar gitu kan. Artinya PO pun bisa melakukan rekayasa ketika besok akan di-KIR dan petugas KIR juga bisa melakukan rekayasa. Anda lihat seperti apa? Kalau untuk saat ini
tempat pengujian melakukan rekayasa itu saya boleh katakan sudah boleh bilang tidak ada. Tidak ada. Karena bisa semua- dijamin itu. Yang saya lihat dan tahu mereka sudah benar-benar saklek. Kalau kan rekayasa tidak mungkin di depan mata, di Nah, belakang. ini yang kita tidak tahu apakah kendaraan ini hadir atau tidak. Dan balik lagi Mas, pada saat besok mau kir semua dipersiapkan. Iya, iya. Contoh misalnya ban, bannya sudah tipis, pinjam dulu ban yang tebal. Selesai kir dikembalikan lagi. Iya. Oh, oke. Nah, itu maksud saya. Kanibalisme. Nah, Tapi nanti setelah itu jadi balik lagi. kemungkinan ini. Nah, tapi kalau kita bicara fungsi rem kembali lagi, fungsi rem itu tidak mudah untuk diutak-atik. Karena dia melekat, kerjanya, ya? kerjanya repot. Nah, jadi ini kalau kita melihat merujuk dari kasus terjadi ini yang mungkin yang kita dengarkan keterangan si pengemudi Mas ya. Ya. Dari pengemudi apa yang dia rasakan pada saat itu dan mungkin saksi yang ada di dalam bus yang mungkin bisa yang tahu lah pada saat itu. Itu mungkin yang bisa jadi kunci, Mas. Ya, kalau Pak Sony, kalau bagi pengemudi sendiri apa modal utama kalau dia ingin menjalankan kendaraan? Memang ada aturan ya dari pemerintah ya bahwa dia misalnya berapa jam maksimal, kemudian harus berganti atau bertukar, istirahat dan tidur. Tapi dengan rute panjang begitu menjaga konsentrasi itu juga agak sulit, Pak. Ya. Jadi artinya sih ini udah sebuah faktor yang kebiasaan ya dilakukan, apalagi dengan usia 50 ini udah cukup matang harusnya. Dia Artinya sudah maksudnya 50 itu 50 tahun kan usianya. Iya, maksud saya Artinya- menurut Anda itu lebih mudah lelah atau malah Enggak, artinya lebih dia dalam kondisi yang lagi bagus-bagusnya berkendara. oke. Nah, yang saya takutkan di sini adalah asesmen terhadap dirinya dia. Karena kita tahu SIM ini kan berlakunya 5 tahun. Sementara kondisi fisik dan mental pengemudi itu tiap tahun berubah. Oh. Nah, apakah dia harus di-assessment atau setiap pengemudi harus di-assessment? Kemungkinan besar menurut saya yang berkaitan dengan angkutan umum itu harusnya tidak 5 tahun. Harusnya Harusnya 1 atau 2 tahun setiap tahun ya. di-assessment. Tapi sekali lagi, Siapa yang mengeses? ya harusnya independen, tidak dari kepolisian. Bukan PO atau kepolisian Bukan. kan? Kalau independen siapa selama ini yang boleh melakukan assessment itu? Banyak kok lembaga safety driving yang kompeten. Oh. Ya artinya dia memang bekerja berdasarkan hati ya, tidak bisa Apa jaminannya ajak tidak dan bisa segala main macam. mata? Ya kalau memang ternyata ada apa-apa kan kita punya parameter nih, kecelakaan ini berulang-ulang berarti ada yang salah. Saya mau menambahkan tadi ya klip bicara KIR ya. Ya. Negara tetangga kemarin baru ditemukan adanya penyewaan alat-alat untuk uji KIR Di mana itu? di negara tetangga. Tetangga kita banyak, Pak. Yang mana? Di Malaysia. Oh, di Malaysia. Ya. Apa yang disewakan? Itu udah biasa. Ya kaca spion, lampu, ban, Oke. segala macam. Hanya untuk digunakan pada Safety saat belt. KIR ya? Begitu mau dikir mereka nyewa. Nah itu langsung ditemukan oleh pihak kepolisian, ditutup di masa lain. Nah yang kita pertanyakan di sini Indonesia. Kan tidak ada aturan, karena aturannya pada saat melakukan KIR harus dalam kondisi prima begitu kan? Betul. Tapi ada nggak tanda bahwa itu memang barangnya dia, tidak pinjaman? Wah, itu gimana caranya Pak San itu? Ya kembali Ya, lagi. menarik loh ini. Kembali lagi kan itu kan mentalitas si pemilik kendaraan. Jadi kalau memang dia aware dan sadar kalau mereka itu atau kami ini adalah pelayan masyarakat, Ya. di dalamnya itu ada komponen keselamatan yang harus dijunjung tinggi ya itu tidak dilakukan. Asosiasi atau ikatan bisa nggak masuk ke situ? Kami kalau kita bicara dari yang ada di kami tidak mentolerir itu dan kami selalu bahu membahu untuk bagaimana saling mengawasi. Ada yang kemudian diberi sanksi? Tapi kita tidak punya kewenangan untuk memberi sanksi. Paling mengingatkan gitu, Mengingatkan. menyampaikan. Namun ini perlu saya pertegas di posisi ini. Ini kembali ke pola dan sistem manajemen masing-masing perorangan. Jadi kalau kita lihat Indonesia kan luas, Mas. Di Indonesia ini luas, ada di mana-mana. Nah, pada saat dia ada di, ya katakanlah ini kan di Sumatera Utara, ya kan dia mungkin kirnya di mana. Tapi kalau lihat kirnya kan kalau nggak salah di Bekasi ya. Ya. Saya sih tidak melihat kemungkinan yang seperti itu ada di kita sekarang ini. Karena melihat lokasi kirnya. Ya, di kota-kota besar apalagi sekarang ini kirnya sudah dengan kendaraan itu difoto fisik awal pada saat 6 bulan kemudian terus berjalan secara apa namanya per 6 bulan itu kan tercatat terdokumentasi dengan baik. Ya, namun yang menarik tadi yang dibilang yang Mas bilang
ada nggak jaminan kalau spion itu nggak pinjam memang kendaraan itu? Mungkin ada nomornya atau kodenya gitu kan. Kalau nggak dipakai sama setiap bus yang mau dikir gitu, digilir aja gitu kan. Rasanya, kita pernah ada masalah kayak gitu untuk angkutan udara gitu kan. Yeah. Ada satu pesawat yang memang dikanibal hanya untuk kemudian dipakai dipretelin spare partnya begitu kan. Dan itu lebih memungkinkan terjadi di alat angkut darat gitu loh Pak. Ya, artinya Mas, kalau memang itu terjadi, kendaraan ini berjalan kepemilikannya diambil oleh ALS dari sebelum Lebaran. Jadi pada saat angkutan Lebaran sampai kemarin sebelum kecelakaan, kendaraan ini berjalan dengan baik. Waktu angkutan Lebaran kan ada uji juga kan, daki-daki kan? Ya. Harusnya nggak ada masalah dong ya. Tapi pemiliknya berganti, berubah? Nggak. Pemilik Jadi, yang sama? Pemilik A dibeli oleh ALS. Oh. Gitu loh. Okay. Yang ini mungkin sedang proses balik nama atau apa. Makanya platnya B ya? Masih B. Baik. Jadi artinya secara laik jalan, teknikal, kendaraan ini harusnya laik. Sampai akhirnya terjadi kecelakaan tunggal ini. Oke, baik. Pak Sani, Pak Sony, kita rehat sejenak. Kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.